Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat berian salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mal wajib iltizamuhu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Ini topik kita. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan terhadap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terhadap ahlul baitnya. Artinya, apa sikap yang wajib kita lakukan terhadap para sahabat dan ahlul bait? Apakah boleh kita mencelanya, mencaci makinya, atau bagaimana? Sebab kita melihat ada orang yang mencela para sahabat dan mengkafirkan kebanyakan dari para sahabat. Sementara dia mengatakan Islam dan menyanjung ahlul bait sampai kepada derajat yang melebihi dari kedudukan. Maka jawabannya, al-wajibu lahum alaina, sikap yang wajib yang harus kita lakukan terhadap hak-hak mereka adalah yang pertama, salamatu qulubina, selamatnya hati kita, wa alsinatina lahum, dan selamatnya lidah-lidah kita terhadap mereka. Apa maksudnya ini? Hendaklah hati kita ini tidak boleh ada menyimpan rasa kebencian terhadap mereka, terhadap para sahabat, terhadap ahlul bait. Tidak boleh ada di antara kita menyimpan rasa kebencian, hasad, dengki, dan lidah-lidah kita ini hendaklah terjaga terhadap hak-hak mereka. Tidak boleh ada lidah kita ini yang mencelanya, yang meremehkannya, yang menjatuhkan kedudukannya, yang menjatuhkan kehormatannya, apalagi melaknat. Orang Syiah, dia sangat benci dengan para sahabat, sangat benci dengan istri-istri Nabi. Malahan mereka melakukan suatu perayaan sekali dalam setahun untuk melaknat Aisyah radhiyallahu anha, dengan dia melaknat atau mereka melaknat Aisyah yang Allah telah turunkan
pensuciannya dari langit yang 7. Allah telah membebaskannya dari segala tuduhan. Orang Syiah tetap mencelanya dan mengkafirkannya dan menghukumnya, menetapkannya dalam api neraka. Berarti tidak Aisyah saja yang mereka caci maki, tapi perbuatan mereka mengatakan bahwa mereka juga mencaci Allah dan Rasulnya. Untuk apa gunanya? Rekomendasi dari Allah, rekomendasi dari Rasulullah, kalau seandainya mereka tetap mencaci makinya. Wajib bagi kita untuk menjaga hati-hati kita dan menjaga lidah-lidah kita terhadap hak-hak mereka. Atau yang kedua, wa nashru fadailihim, hendaklah kita menebarkan keutamaan mereka, perjuangan mereka, kemuliaan mereka. Mereka telah mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk membela Rasulullah, untuk menegakkan agama ini. Yang ketiga, wal kaffu an masawihim, menahan diri dari menyebut-nyebut aib mereka. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak kesalahannya. Tidak ada seorang pun dari manusia ini maksum kecuali para nabi. Selainnya enggak maksum. Para sahabat tidak maksum. Tapi mereka jika melakukan kesalahan, mereka cepat bertobat kepada Allah. Maka kita tidak boleh mengangkat aib-aib mereka dan menyebarkannya. Tapi keutamaan mereka yang harus kita sebarkan, yang harus kita munculkan, dan aib-aib mereka itu kita menahan diri. Wa ma syajara bainahum, kita harus menahan diri, tidak boleh ikut campur dengan permasalahan yang mereka perselisihkan. Terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Talhah bin Ubaidillah di dalam perang Jamal. Terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an di dalam perang Siffin. Maka kita tidak boleh ikut campur, numbrung, mengklaim, kemudian mencela yang lain. Kenapa? Karena ikut campur dalam urusan itu yang mana mereka adalah orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat mujtahid. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, salah satu di antara mereka,
apalagi kalau menghukum mereka berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, hadis dikeluarkan Imam Bukhari, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, memutuskan satu keputusan, dia berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala kebenaran, pahala kedua adalah usaha untuk mencari kebenaran. Tapi sudah sampai kepada tingkat mujtahid. Yang kedua, jika dia berijtihad dan salah dan di hasil ijtihadnya, bukannya dia mendapat dosa, tapi dia mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala usaha dia untuk mewujudkan kebenaran, tapi belum diberi taufik untuk mendapatkan kebenaran. Begitu juga permasalahan perbedaan antara para sahabat dengan sahabat. Mereka khilaf, terjadi perbedaan, dihasilkan oleh ijtihad mereka. Semua mereka mendapatkan pahala. Yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Maka oleh karena itu kita tidak boleh ikut campur, nombrong ke dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi antara mereka. Wa tanwih bi sya'nihim kama nawwaha ta'ala dzikruhum fit Taurat wal Injil wal Quran. Memuliakan kondisi mereka, permasalahan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Thabbatat ahadits sahihatu fil kutub al-masyhura min al-ummahat wa ghairiha fi fadailihim. Dan telah terdapat hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab yang masyhur dari induk-induk kitab hadis dan yang lainnya di dalam keutamaan-keutamaan mereka. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Fathi, surat Fatah ayat 29. Allah sifatkan bagaimana para sahabat. Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau. Bersama beliau, siapa mereka? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang antara mereka. Ya, bukan sebaliknya. Sama orang muslim bersikap keras, sama orang kufar berlemah lembut. Tidak. Mereka tegas, keras terhadap orang kufar dan saling berkasih sayang sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjada. Engkau melihat mereka dalam
ruku, sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ruku dan sujud itu mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari pujian manusia, sanjungan orang, kedudukan di dunia, bukan tebar pesona, bukan berjuang untuk dikatakan sebagai pahlawan. Akan tetapi mereka adalah mencari keridhaan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athar sujud. Tanda-tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Demikianlah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, perumpamaan mereka di dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Seperti tanaman yang sudah mengeluarkan tunasnya, ya, kemudian semakin kuat sehingga sudah sampai membesar, yang menjadikan petani itu menakjubkan, ya, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang kafir menjadi murka dan marah kepada mereka. Orang kafir nggak senang. Maka Imam Malik dia mengatakan, ini salah satu dalil bagi Imam Malik kafirnya orang Rafidhah Syiah yang mereka sangat benci dengan para sahabat, karena para sahabat sangat dibenci oleh orang-orang kafir, ya. Maka siapa yang merasa benci kepada para sahabat, itu menunjukkan ada karakter kufur pada mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka pengampunan dan pahala yang besar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 47, walladzina amanu wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman wahajaru, mereka berhijrah, wajahadu, mereka berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Ini siapa nih? Orang-orang muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang awaw, yang menerimanya, yang menempatkannya, yang menolongnya. Siapa itu? Para Ansar. Siapkan tempatnya, mereka terima. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka pengampunan dan rezeki yang mulia. Allah telah katakan
Yang sebenarnya mukmin itu mereka adalah orang yang telah berhijrah, jihad di jalan Allah, mereka menerima dan menolong, ya, menyiapkan tempat untuk kawan-kawan, yakni orang Ansar, dan mereka menolong. Itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lalu muncul orang yang mengatakan dia Muslim, ya, dan mengkafirkan orang-orang yang diberi rekomendasi oleh Allah ini. Kemana Al-Quran? Dalam surat At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. As-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun, yang pertama, terdahulu dan pertama, dari kalangan orang muhajirin dan kalangan ansar, termasuk perjanjian Aqabah Ula, Aqabah Tsaniyah. Itu orang-orang pertama. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang mengikuti pertama-tama tadi, bi ihsanin, dengan cara yang baik. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Apa yang mereka pahami, kita pahami. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Allah telah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Walladzina taba'uhum, orang-orang mengikuti mereka. Berarti kalau kita mengikuti mereka, para sahabat Muhajirin dan Ansar dengan baik di dalam pemahaman agama kita, kita ikuti cara pemahaman mereka di dalam agama, dan kita lakukan, berarti kita termasuk pengikut mereka yang baik. Apa yang kita dapatkan? Keridhaan Allah. Kita dapatkan surga. Maka ini ayat mendorong kita untuk selalu memahami agama ini seperti yang dipahamkan oleh para sahabat. Inilah wajib kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai yang dipahami oleh para sahabat. Jangan sesuai yang kita pahami oleh hawa nafsu kita. Dalam surat Taubah ayat 17 juga, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang muhajirin dan ansar. Bagaimana ini orang muhajirin dan ansar ini? Alladzina ittaba'uhu, yang mana orang muhajirin dan ansar ini mengikuti Nabi fi sa'atil usrah, pada waktu sempit, sulit, ekonomi kurang, tetap mereka taat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada saat yang lapang saja, dalam kondisi yang sempit. Allah telah memberikan taubat kepada mereka.
Allah telah memberikan taubat kepada orang Muhajirin dan Ansar, lalu kita mengkafirkan mereka? Allah telah memberi taubat untuk mereka, lalu orang-orang ini sekelompok yang mengatakan dia Muslim, Islam, mengkafirkan mereka? Kemana Al-Quran? Banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan ini, insyaallah, karena pembahasannya agak panjang. Pada pertemuan berikutnya kita sambung insyaallah taala. Sallallahu Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.